Pagi itu, udara di lantai 23 kantor Horizon Corp terasa lebih dingin dari biasanya, namun tidak cukup untuk meredakan gelombang kegugupan yang melanda Luna. Hari ini adalah presentasi proyek inovasi digital yang menentukan, sebuah proyek ambisius yang telah menyedot seluruh energi dan fokus timnya selama 3 bulan terakhir. Di ujung meja rapat oval, duduklah Arya, manajer proyek dengan reputasi ketegasan dan visi yang tajam. Sorot matanya yang intens, meski selalu profesional, seringkali membuat Luna merasakan disiran aneh yang sulit ia jelaskan. Arya, dengan kemeja biru gelap yang rapi dan lengan digulung sebatas siku, memancarkan aura kepemimpinan yang tak terbantahkan. Ia adalah pria yang tidak banyak bicara, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki bobot dan arah yang jelas. Luna, sebagai pemimpin tim kreatif, seringkali harus berinteraksi langsung dengannya. Menjelaskan konsep-konsep visual yang abstrak menjadi sesuatu yang konkret dan meyakinkan. Interaksi mereka selalu berada di batas profesionalisme, namun Luna seringkali menangkap tatapan Arya yang lebih lama dari yang seharusnya. Sebuah kilatan apresiasi, atau mungkin sesuatu yang lain, di balik kacamata bacanya. Presentasi berjalan lancar. Luna dengan percaya diri memaparkan desain antarmuka pengguna yang revolusioner, sementara Arya menyajikan data dan strategi pemasaran dengan presisi yang memukau. Keringat dingin yang sempat membasahi telapak tangan Luna perlahan mengering, digantikan oleh rasa bangga dan lega. Ketika tepuk tangan riuh memenuhi ruangan setelah presentasi berakhir, mata Arya menoleh padanya, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu, jarang terlihat, terasa seperti hadiah pribadi yang hanya ditujukan padanya. Jantung Luna berdebar lebih cepat. Setelah semua klien dan direksi meninggalkan ruangan, hanya tersisa tim inti dan Arya. Suasana tegang perlahan mencair. Kerja bagus, tim, kata Arya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Terutama kau, Luna. Konsep visualmu benar-benar menjadi tulang punggung presentasi kita. Pujian itu terasa seperti sengatan listrik. Luna membalasnya dengan senyum malu-malu, merasakan pipinya memerah. Malam harinya, kantor terasa sepi. Hanya beberapa lampu yang menyala di antara deretan kubikel yang kosong. Luna masih duduk di mejanya, membereskan berkas-berkas yang berserakan, menikmati keheningan setelah badai proyek. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Arya berdiri di samping mejanya, memegang 2 cangkir kopi panas. "Masih di sini?" tanyanya, menyerahkan salah satu cangkir pada Luna. "Aku pikir kau sudah pulang." "Hanya membereskan sedikit," jawab Luna, menerima cangkir itu. Aroma kopi hitam yang pekat langsung meresap ke indranya. "Kau sendiri?" Arya menyandarkan punggungnya ke kubikel di sebelah meja Luna, menyesap kopinya perlahan. "Ada beberapa email yang harus kubalas, dan aku tidak bisa langsung pulang setelah kemenangan hari ini." Ada nada kelegaan dan kebahagiaan yang samar dalam suaranya. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara desiran AC yang mengisi keheningan. "Aku sangat lega proyek ini selesai," kata Luna, memecah keheningan. Tekanannya sangat gila. "Aku tahu," sahut Arya, menatapnya. Matanya yang gelap kini memancarkan kehangatan yang lebih nyata tanpa kacamata bacanya. "Tapi kau menanganinya dengan sangat baik. Ada saatnya aku ragu apakah kita bisa mencapai target, tapi kau selalu punya solusi kreatif yang mengejutkan." Pujian itu terasa manis, memabukkan. Luna merasakan pandangan Arya menelanjanginya, bukan dengan nafsu, melainkan dengan apresiasi yang mendalam, seolah ia melihat lebih dari sekadar rekan kerja. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya sedikit serak. "Aku juga terinspirasi oleh ketegasanmu. Kau selalu tahu apa yang harus dilakukan." Sebuah senyum kecil muncul di wajah Arya. "Kita saling melengkapi, kurasa." Ia bergeser sedikit lebih dekat, tanpa menyadarinya. Aroma parfumnya yang maskulin, bercampur dengan aroma kopi, memenuhi indera Luna. Jarak di antara mereka terasa menipis, seolah ada medan magnet tak terlihat yang menarik mereka. "Kau tahu?" lanjut Arya, suaranya sedikit lebih rendah. "Ada sesuatu tentang caramu bekerja, caramu tenggelam dalam setiap detail desainmu. Itu menggairahkan." Kata menggairahkan itu meluncur begitu saja, tanpa filter, membuat Luna terkesiap. Wajahnya memanas lagi. Ia bisa merasakan jantungnya berpacu kencang di balik tulang rusuknya. Arya sepertinya menyadari keterlanjurannya, namun ia tidak menarik kembali kata-katanya.
Justru, pandangannya semakin dalam, semakin intens. Aku tidak bermaksud secara harfiah, katanya, senyumnya kini sedikit nakal. Maksudku, semangatmu, dedikasimu. Itu menular. Meskipun ia mencoba memperbaiki, getaran dari kata pertama sudah menancap. Luna menelan ludah. Aku mengerti. Jawabnya pura-pura fokus pada cangkir kopi di tangannya. Namun ia tidak bisa mengabaikan sensasi panas yang menjalar di sekujur tubuhnya. Kau tahu, Arya melanjutkan. Suaranya kini kembali ke nada yang lebih serius namun tetap lembut. Aku jarang bertemu orang yang punya gairah sebesar itu dalam pekerjaannya. Itu membuatku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Malam-malam setelah itu, kebersamaan mereka di kantor yang sepi menjadi rutinitas. Seringkali mereka akan menjadi dua orang terakhir yang tersisa, berbagi cerita tentang impian, kegagalan, dan aspirasi, jauh dari hiruk-pikuk rapat dan tenggat waktu. Luna mulai melihat Arya bukan hanya sebagai manajer yang tangguh, tetapi sebagai pria yang memiliki kedalaman emosi, selera humor yang tersembunyi, dan kerentanan yang jarang ia tunjukkan. Arya, di sisi lain, terpikat oleh kecerdasan Luna, tawa renyahnya, dan cara matanya berbinar saat ia membicarakan ide-ide kreatifnya. Suatu malam, setelah menyelesaikan revisi terakhir untuk presentasi klien penting lainnya, mereka memutuskan untuk merayakannya dengan sebotol anggur yang disimpan Arya di laci mejanya, sebuah tradisi rahasia setelah proyek besar. Mereka duduk di sofa empuk di ruang tunggu eksekutif yang jarang digunakan, dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap di bawah mereka. Cahaya bulan menembus jendela kaca, menciptakan siluet yang dramatis. Setelah 2 gelas anggur, obrolan mereka semakin lepas. Luna bercerita tentang mimpinya mendirikan agensi kreatifnya sendiri, dan Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyelah dengan pertanyaan cerdas yang menunjukkan ia benar-benar peduli. Ketika Luna selesai, ia menatap Arya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang syarat makna. Itu mimpi yang indah, kata Arya. Suaranya serak. Aku yakin kau akan mencapainya. Aku juga yakin kau akan mencapai apapun yang kau inginkan, Arya. Balas Luna, merasakan sensasi hangat menyebar di dadanya. Tangan Arya terulur, menyentuh punggung tangan Luna yang tergeletak di sofa. Sentuhan itu ringan, namun terasa seperti percikan api. Luna tidak menarik tangannya. Jantungnya berdebar kencang, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia bisa merasakan napas Arya memburu, dan ia tahu Arya juga merasakan hal yang sama. Luna, bisik Arya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia mendekatkan wajahnya, matanya menatap dalam mata Luna, mencari izin. Luna hanya bisa mengangguk pelan, bibirnya sedikit terbuka. Jarak di antara mereka menghilang. Bibir Arya menyentuh bibir Luna dengan lembut pada awalnya. Sebuah sentuhan ragu-ragu yang perlahan berubah menjadi ciuman yang lebih dalam, lebih menuntut. Rasanya seperti semua ketegangan, semua gairah yang terpendam selama berbulan-bulan akhirnya menemukan jalannya. Ciuman itu panas, basah, dan penuh kerinduan. Tangan Arya melingkari pinggang Luna, menariknya lebih dekat, sementara tangan Luna melingkar di leher Arya, menjandak lembut rambut di tengkuknya. Dunia di sekitar mereka seolah berhenti. Hanya ada mereka berdua, di tengah kota yang tak pernah tidur, di dalam kantor yang seharusnya menjadi tempat profesionalisme. Aroma anggur, parfum Arya, dan napas mereka yang terengah-engah bercampur menjadi satu. Ciuman itu semakin intens, lidah mereka saling bertautan, memicu gelombang sensasi yang membakar. Luna merasakan tubuhnya bergetar, gairah yang selama ini ia tekan, kini meledak dalam dirinya. Arya menarik ciuman itu perlahan. Dahi mereka saling bersentuhan, napas mereka memburu. Matanya yang gelap memancarkan hasrat yang tak terpadamkan. Aku sudah menginginkan ini sejak lama, Luna. Bisiknya, suaranya serak karena emosi. Luna hanya bisa mengangguk, terlalu terengah-engah untuk bicara.
Ia menatap Arya, matanya berkaca-kaca. Aku juga, Arya, aku juga. Malam itu, di bawah kelip lampu kota, di dalam dinding-dinding kantor yang menjadi saksi bisu, sebuah rahasia baru telah lahir. Rahasia yang panas, mendebarkan, dan penuh gairah. Rahasia yang akan mengubah dinamika profesional mereka selamanya, menjadi sebuah ikatan yang lebih dalam dan jauh lebih intim. Mereka tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang berbahaya. Namun tak ada satupun dari mereka yang ingin menghentikannya. Mereka tahu, pagi hari akan membawa kembali realitas kantor yang dingin. Namun ingatan akan sentuhan dan ciuman itu akan tetap membara. Menjadi bara api yang siap menyala kapan saja mereka berdua kembali bertemu di lorong sepi atau di ruang rapat yang kosong.